Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi yang menggembirakan, yang mana ini adalah merupakan kesimpulan rapat terakhir DPR RI bersama dengan Menpan RB. Ini dilaksanakan di Komisi 2 DPR RI, yang mana pembahasannya adalah tentang penyelesaian tenaga honor non-ASN yang akan diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Akhirnya, kesimpulannya adalah honorer diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu, apa dan bagaimana kesimpulan pertemuan ini? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pada pertemuan Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menpan RB, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas, yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu, di mana pada pertemuan dimaksud ada beberapa poin, yaitu 7 poin yang merupakan hasil keputusan rapat tersebut yang sifatnya sangat menguntungkan honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, kira-kira apa 7 poin ini Bapak Ibu? Simak terus informasinya. Ada 7 poin hasil rapat Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang arah kebijakan penyelesaian tenaga honorer 2023. Bakal diangkat jadi aparatur sipil negara dengan status sebagai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K, maka jawabannya ini harus kita ketahui Bapak Ibu ya, ikuti terus informasi ini. Para tenaga honorer kini sedang dibuat kalang kabut. Kenapa? Karena banyak info beredar yang mana kadang berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu honorer. Pemerintah melalui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas secara resmi akan menghapus pegawai pemerintah alias non-aparatur sipil negara di seluruh Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang penghapusan honorer ini. Nah, Bapak Ibu, informasi tentang penghapusan itu, bahkan peraturan pemerintah tentang penghapusan honorer yang mana isinya adalah tentang manajemen ASN dan manajemen P3K, ini adalah suatu hal yang tidak perlu diragukan lagi, karena memang pada dasarnya oleh Presiden secara tegas telah menyampaikan bersama dengan Menpan RB dan jajaran pemerintahan lainnya bahwa honorer untuk dihapus itu dibatalkan. Artinya, penghapusan honorer benar-benar dibatalkan. Dengan demikian, Bapak Ibu honorer selamat untuk diantarkan ke gerbang sukses menjadi aparatur sipil negara tahun 2023 tahun ini. Lebih lanjut, baru-baru ini pemerintah dengan DPR juga telah menjalankan rapat untuk membahas proses penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023 menjelang akhir tahun ini. Kemudian, apa dan bagaimana ini yang dibicarakan tentang pembahasan tentang honorer, yang mana ini merupakan satu keberhasilan, yaitu menemukan dan bisa menyimpulkan kira-kira apa penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Adapun dari poin hasil pembahasan tersebut, setidaknya ada 7 poin hal penting yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, DPR Komisi 2 meminta kepada Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi segera menyelesaikan urusan tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023. Sesuai dengan informasi yang beredar bahwa dalam hal penyelesaian tenaga honorer ini diupayakan sebelum 28 November 2023.
Dalam hal ini, pemerintah dan DPR mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ini tentang manajemen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau tentang manajemen P3K. Jadi meski begitu, DPR juga menekankan agar penyelesaian pegawai non-aparatur sipil negara dilakukan dengan catatan sebagai berikut. A. Tidak ada pemberlakuan PHK massal kepada pegawai non-ASN. B. Tidak ada honorer yang dikurangi gaji atau honor yang diterima saat ini. C. Kebijakan yang diambil menghindari pembengkakan anggaran. D. Pada proses pengambilan kebijakan harus menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk menjadi ASN. Itulah poin pertama, terdiri dari 4 bagian Bapak Ibu ya. Yang kedua, mendorong agar pemerintah melalui Menpan RB segera melakukan koordinasi ke 5 instansi, penyampaian surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM, masih proses agar hasil finalisasi penataan tenaga non-aparatur sipil negara dapat digunakan sebagai acuan penyelesaian honorer 2023. Maka dengan demikian, data honorer di BKN itu tidak bisa diabaikan. Makanya pada tanggal 15 sampai dengan 31 Maret bulan lalu, pemerintah masih memberi kesempatan untuk melengkapi atau mengupload SPTJM bagi 120 instansi baik pusat maupun daerah yang belum mengirimkan SPTJM ke BKN. Poin ketiga, DPR dan Menpan RB sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang ditulis di sini revisi UUD, ini bukan revisi UUD Bapak Ibu ya, tetapi revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Keempat, DPR mendukung penuh proses reformasi birokrasi tematik khususnya di bidang digitalisasi administrasi pemerintahan. Poin kelima, DPR dan Kemenpan RB mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk penguatan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretaris Jenderal DPR RI. Untuk itu, menugaskan Sesmenpan dan Sekjen DPR RI untuk menindaklanjutinya. Keenam, Komisi 3 dan Kemenpan RB sepakat untuk penanganan secara khusus terhadap perlu perlakuan atau penanganan tersendiri dan berbeda ASN legislatif, Sekretariat Jenderal DPR RI dengan eksekutif dalam manajemen aparatur sipil negara. Poin ketujuh yaitu Komisi 2 DPR RI menugaskan Sekretaris Kementerian Pan RB dan Sekjen DPR RI agar segera melakukan rapat untuk menindaklanjuti pembahasan mengenai manajemen kepegawaian dan tunjangan kinerja Sekjen DPR RI. Itulah 7 poin inti hasil rapat DPR RI Komisi 2 bersama pemerintah melalui Menpan RB tentang pembahasan penyelesaian tenaga honorer 2023 tahun ini. Nah, itulah informasi yang Bapak Ibu terkait dengan apa yang dibahas oleh DPR RI bersama dengan Menpan RB tentang nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, semoga program pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara baik status P3K maupun PNS dapat terrealisir dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.